Pada saat berhenti kita melihat apakah kita masih dalam tujuan yang sama. Itulah esensi mengapa kita menyelenggarakan pemilu 5 tahunan. Jadi ini bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan yang dikerjakan kemarin. Masa kayak meteran pom bensin? Masa kayak meteran pom bensin? Kalau meteran pom bensin itu, Pak, dimulai dari nol ya. Apakah kita mau seperti itu? Enggak kan? Malapetaka buat NKRI. Anies ogah lanjutkan program Jokowi. The Real pembangkang nomor 1 di dunia, menteri pecatan hingga gubernur gagal. Gelar yang membanggakan jika disematkan kepada Anies Baswedan, orang yang mengaku sebagai antitesa Jokowi, padahal dirinya adalah potret ketidakmampuan pejabat di negeri ini. Semenjak menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, Anies memang dikenal sebagai pemimpin yang sering melakukan improvisasi sendiri. Seperti pesan tadi, majulah, majulah. Presiden, majulah jadi presiden. Pertanyaannya bukan mau diteruskan atau tidak diteruskan. Jadi ketika 5 tahun sekali kita berhenti, ya pada saat itu kita menengok apakah kemarin sudah sama. Kalau belum ya dilempangkan. Yang kita bangun itu bukan hanya jalan tol yang gede-gede, atau pelabuhan yang gede-gede, atau airport yang gede-gede, tapi jembatan antar desa. Pemberani demi rakyat. Marves meminta agar presiden selanjutnya cukup melanjutkan pola tanpa membicarakan perubahan. Jangan asal ngomong aja. Jangan asal ngomong aja. Harus ada keberlanjutan dan kesinambungan. Kalau sudah kepemimpinan 1, kedua, ketiga sudah sampai ke SMA, mestinya kepemimpinan yang keempat itu diteruskan. Jangan balik SD lagi. Jangan balik SD lagi. Jadi bagi yang sekarang sedang bertugas, jangan pernah khawatir, karena memang tugasnya akan selesai. Oleh sebab itu, hilirisasi KN Nusantara ini harus diperkuat, harus dilanjutkan, harus ditingkatkan. Untuk membawa kapal besar Indonesia menggapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Dirinya memiliki gengsi yang tinggi hingga tidak mau melanjutkan program gubernur sebelumnya. Mentok-mentok, ia akan merubah nama program kerjanya agar dapat diingat masyarakat. Selama menjabat, Andi sangat terobsesi dengan warisan, peninggalan, dan nama. Ia ingin dikenal sebagai gubernur pencetus nama-nama aneh sepanjang masa. Masih kita ingat jika Jakarta nama rumah sakit diganti menjadi rumah sehat. Rumah susun menjadi rumah lapis. Normalisasi menjadi naturalisasi. Itulah prestasi Anies. Hanya mengganti nama saja. Kinerjanya tidak ada alias nol. Buktinya banjir masih tetap ada. Bahkan selama Anies jadi gubernur, volume air banjir lebih besar dari biasanya. Hal ini disebabkan karena Anies ogah melanjutkan program normalisasi sungai yang diwasiatkan gubernur sebelumnya. Hal serupa juga akan terjadi jika Anies menjabat sebagai presiden di negeri ini. Kita tahu, akhir-akhir ini setelah dirinya dicapreskan oleh koalisi perubahan, Anies terlihat malah semakin sentimen terhadap Presiden Jokowi. Padahal kita semua tahu, lawan Anies ke depannya bukanlah Presiden Jokowi, tapi Prabowo dan Ganjar Pranowo. Tapi, rasa sentimen Anies terus saja dia perlihatkan. Salah satunya adalah dengan mengkritik segala kebijakan Presiden Joko Widodo baru-baru ini. Ya kita lihat objektif saja di Jakarta, apakah program Pak Jokowi, Ahok Pak Jarot dilanjutkan dengan baik oleh Pak Anies. Kan rakyat bisa menilai. Pak Anies tidak fokus betul menangani persoalan pokok warga Jakarta. Normalisasi atau naturalisasi 5 tahun kita hanya berdebat toh, tetapi dua-duanya nggak ada yang dikerjakan. Sampai Menteri PUPR itu pun tidak berdaya. Begitu Pak Heru memimpin, baru dilakukan sodetan mencegah banjir. Ini dipegang 5 tahun, dan ini setelah 5 tahun cuma dipegang beberapa bulan oleh gubernur baru Pak Heru. Dari sini kita sudah nilai dong. Ini yang niat kerja sama yang nggak niat kerja kita sudah tahu guys. Kami tidak yakin yang dideklarasikan oleh Partai Nasdem itu mau melanjutkan apa yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi. Pilpres itu bukan soal pemerintahan sekarang atau pemerintahan 2-3 sebelumnya. Kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet, bukan meteran pom bensin. Bukan meteran pom bensin. Hasto PDIP bongkar Anies Baswedan tak ingin ibu kota pindah ke IKN Nusantara. Itu kan rakyat bisa melihat
Jangan kita terjebak dalam demokrasi elektoral hanya dengan melihat keterampilan berbicara. Tidak bisa dibantah, statement Anies Baswedan jelas tidak akan melanjutkan program Jokowi. Pesannya adalah meluruskan jalan, menghadirkan keadilan. Karena kita meluruskan jalan. Mestinya kalau sudah dari TK, SD, SMP, kepemimpinan berikut masuk ke SMA, universitas, nanti kepemimpinan berikut masuk ke S2, S3, mestinya seperti itu. Tidak maju mundur, poco-poco, tidak maju mundur, poco-poco, tidak. Dengan sok merasa hebat dengan begitu pedenya, Anies mengatakan akan melihat kembali ke belakang untuk tujuan didirikannya bangsa ini. Apa sudah pada rel yang tepat atau melenceng dari jalur yang sebenarnya? Anies mengatakan bahwa estafet kepemimpinan ke depan tidak melulu bicara mengenai keberlanjutan atau tidak, melainkan soal mencapai tujuan bernegara. Bahkan dengan sombongnya, Anies berpesan kepada yang bertugas saat ini untuk tidak perlu khawatir. Sebab, tugas yang akan diemban oleh pemerintahan saat ini akan segera usai pada 2024 mendatang. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, menyatakan bahwa tidak semua program yang sudah dijalankan Jokowi akan dilanjutkan jika jadi presiden. Sebab kata dia, pemilu nanti bukan ajang untuk memberikan garansi meneruskan kinerja pemerintahan periode 2024-2029. Kalau ada pemilu, ini bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan yang kemarin, kata Anies saat menghadiri Halal Bihalal Partai Keadilan Sejahtera atau PKS di Gor Pajajaran, Jalan Pemuda, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu 11 Juni. Menurutnya, pemilu adalah upaya untuk merebut kekuasaan dengan komitmen memperbaiki atau meluruskan jalan yang jadi tujuan bangsa dan negara. Sehingga ketika proyek pembangunan Jokowi selama ini ada yang tidak sesuai dengan tujuan bangsa dan negara, maka tak mungkin dilanjutkan. Pemilu adalah melempengkan jalan menuju pada tujuan republik ini, keadilan, tegasnya. Persoalan apakah proyek pembangunan pemerintahan saat ini akan dilanjutkan dan diselesaikan atau tidak, ia harap tidak perlu ada lagi yang bertanya-tanya. Sebab, jawabannya akan tetap sama. Semua proyek pembangunan nasional harus sesuai dengan keinginannya. Sebab jika dia menjadi presiden, maka dirinya lah yang menjadi ketua regu. Jadi tidak usah khawatir karena memang tujuannya bukan soal nengok 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir, bukan. Tandasnya. Tujuannya adalah kita setiap 5 tahunan berhenti sejenak, menentukan arah, menentukan siapa yang ditugaskan memimpin regu ini lagi dalam 5 tahun ke depan, tambah Anies. Mungkin di sini Anies tak akan melanjutkan program Jokowi yang dianggap oleh Anies sangat buruk. Tapi pertanyaannya adalah, buruknya program Jokowi di mana? Mungkin maksud Anies di sini semua program yang tidak sesuai dengan keinginannya tidak akan dilanjutkan. Dan penulis rasa hampir semua program Presiden Jokowi akan tidak sesuai dengan keinginan Anies. Pernyataan Anies ini kemudian dibalas oleh Presiden Jokowi. Bahkan pemerintah ke depan tetap harus melanjutkan program-program dari pemerintah sebelumnya. Harus ada keberlanjutan dan kesinambungan, harus. Kalau sudah kepemimpinan 1, 2, 3 sudah sampai SMA, kepemimpinan SMA itu masuk universitas, jangan balik lagi ke SD lagi. Ujar Jokowi di Gedung Jakarta Teater pada Kamis 15 Juni 2023. Dalam pidato Presiden Jokowi tersebut, Presiden Jokowi menganalogikan bahwa kepemimpinan bukan meteran di pom bensin. Karena menurut Presiden Jokowi, meteran pom selalu dimulai dari nol dan hal tersebut tidak bisa diterapkan dalam kepemimpinan sebuah bangsa. Masa kayak meteran pom bensin? Mestinya kalau sudah dari TK, SD, SMP, kepemimpinan berikutnya anak SMA universitas. Nanti kepemimpinan berikutnya masuk S2, S3, tidak maju mundur, poco-poco, kata Presiden Jokowi. Tapi di sini menurut penulis, tujuan Anies ikut berkompetisi dalam Pilpres 5 tahunan tersebut untuk membalaskan dendam ke Jokowi. Karena dari pernyataan Anies sudah cukup gamblang bahwa dirinya akan mengubah apapun termasuk tujuan sebuah bangsa bila dianggap melenceng dari yang diyakini Anies sendiri. Dan sangat jelas tujuan dirinya hanyalah untuk kekuasaan. Jadi di sini fix, Anies memang pantas dijegal, bukan oleh Jokowi tapi oleh kita yang sangat mencintai negeri ini.